Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman otak kece dimanapun kalian berada. Sudah lama banget ya teman-teman gak bersua dengan teman-teman semuanya. Kali ini kita punya format terbaru nih dari Otak Kencer dengan durasi yang lebih panjang dan soal-soal pilihan tentunya. Tetap stay tune di channel Otak Kencer ini. Please like, subscribe, dan komen. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya. Dan untuk video kali ini kita akan membahas soal SKB CPNS Guru Geografi dan Guru Sosiologi. Simak terus videonya. Topik interaksi keruangan desa dan kota. Soal nomor 1. Fase di mana sebuah kota mulai mengalami penurunan moral penduduk dan berada dalam ambang kehancuran berada dalam tahap A. Metropolis, B. Megapolis, C. Tiranopolis, D. Polis, E. Nekropolis. Menurut teman-teman yang mana nih kira-kira jawabannya fase yang paling tepat? Yoi, betul banget, yang C. Tiranopolis. Pembahasannya, klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya menurut Lewis Mumford adalah yang pertama, Eopolis. Tahap ini merupakan awal pembentukan benih sebuah kota yang dicirikan dengan adanya perkampungan. Kegiatan masyarakat pada tahap ini masih terfokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, dan perikanan. Jelas ya teman-teman? Lanjut yang kedua, ada namanya polis. Kota pada tahap ini masih memiliki ciri kehidupan agraris dan juga berperan sebagai pusat pemerintahan dan keagamaan. Tahap ini dicirikan dengan munculnya pasar di tengah perkampungan, serta mulai berdirinya industri kecil. Pengaruh industri pada tahap ini masih belum begitu besar. Fase yang ketiga ada namanya metropolis. Pada tahap ini, kota sudah mengarah ke sektor industri dan kenampakan struktur kota sudah berkembang cukup besar. Pengaruh kota sudah terasa hingga daerah sekitarnya, sehingga banyak ditemukan kota satelit atau daerah penyokong kota utama. Mantap ya teman-teman. Fase yang keempat, megapolis. Tahap megapolis ini merupakan wilayah perkotaan yang terdiri dari kota-kota metropolis yang berdekatan lokasinya, sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar dan telah mencapai tingkat tertinggi. Tahap ini dicirikan dengan perilaku manusia di antaranya yang hanya berorientasi materi. Sistem birokrasi yang buruk dan standarisasi produk lebih dipentingkan pada tahap ini. Oke, tahap yang kelima, tiranopolis. Pada tahap ini, kota sudah mengalami penurunan moral penduduknya dan dicirikan dengan adanya angka kriminalitas yang tinggi. Tahap ini merupakan awal kehancuran suatu kota. Kondisi perdagangan mulai menurun secara signifikan. Wow, serem ya. Lanjut fase yang terakhir, nekropolis. Tahap ini disebut juga the city of death, yaitu kehancuran total kota karena berbagai faktor seperti kelaparan, perang, bencana, atau sistem tata kota yang buruk. Kenyamanan sudah tidak ditemukan pada kota seperti ini. Berdasarkan penjelasan yang tadi teman-teman, udah jelas banget jawabannya berarti yang C, tiranopolis. Oke ya. Lanjut lagi kita ke soal nomor 2. Sekarang kita mulai berhitung ya teman-teman. Yoi, yuk cus. Jarak antara kota A dan B adalah 120 km. Penduduk kota A berjumlah sebanyak 5 juta jiwa dan kota B berjumlah 200.000 jiwa. Lokasi yang paling cocok untuk dibangun tempat peristirahatan antara kedua kota tersebut berada pada A. 20 km dari kota A, B. 20 km dari kota B, C. 30 km dari kota B, D. 60 km dari kota A, E. 60 km dari kota B. Yuk, berhitung dulu teman-teman. Masih ingat gak pakai rumus apa ini? Yups, betul banget, pakai rumus titik henti. Coba, kira-kira yang mana udah dapat? Yoi, betul banget, yang B. 20 km dari kota B. Sekarang kita ke pembahasannya.
memakai rumus titik henti teman-teman. Rumusnya itu kita simbolkan gitu ya, pakai D besar AB sama dengan D kecil AB diper 1 plus akar PA per PB. Keterangannya, D besar AB itu adalah lokasi titik henti, diukur dari wilayah yang penduduknya lebih kecil. Sedangkan D kecil AB itu adalah jarak antara kota A dan B. PA itu apa sih? Itu adalah jumlah penduduk kota A atau kota yang lebih besar jumlah penduduknya. Tadi kan di soal disebutkan gitu ya, yang kota A berjumlah 5 juta jiwa, yang B berjumlah 200 jiwa. Karena lebih besar yang A, makanya kita simbolkan PA untuk kota yang lebih besar. Sedangkan yang PB jumlah penduduk kota B, di mana kota yang lebih kecil jumlah penduduknya. Oke ya, sekarang kita lihat dulu. Di soal dikasih tahu teman-teman, jarak antara kota A dan B itu adalah 120 km. Berarti kita bisa simbolkan jadi D kecil AB. Oke ya, lanjut. Dikasih tahu lagi PA, jumlah penduduk kota A itu adalah 5 juta jiwa. Dan PB, jumlah penduduk kota B adalah 200.000 jiwa. Tinggal kita masukin deh ke rumusnya. DAB sama dengan jarak antara kota A dan B tadi kan 120 dibagi 1 ditambah akar. PA-nya 5 juta jiwa, berarti 5 juta per PB-nya 200.000. Udah ya, dalam akar ini kita sederhanakan, ternyata kita dapat akar 25. Berarti bisa kita tuliskan 120 dibagi 1 plus akar 25. Akar 25 itu kan 5 ya teman-teman, berarti tinggal 120 dibagi 1 ditambah 5. Berarti tinggal 120 dibagi 6, kita dapat 20 km. Berdasarkan perhitungan di atas, maka lokasi yang tepat untuk dijadikan sebagai lokasi tempat peristirahatan antara kedua kota tersebut adalah 20 km dari kota B. Oke ya, makanya jawaban yang paling tepat adalah option B. Cukup jelas ya teman-teman. Nanti videonya bisa teman-teman ulangin lagi, jadi semakin paham kayak gitu ya. Kita lanjut lagi ya ke topik berikutnya, kerjasama negara maju dan berkembang. Soal nomor 3. Berikut ini yang termasuk ke dalam negara-negara berkembang yang ada di benua Eropa adalah A. Ukraina, Bosnia, dan Bulgaria. B. Mesir, Libya, dan Maroko. C. Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. D. Perancis, Rusia, dan Pantai Gading. E. Turki, Kanada, dan Inggris. Gampang banget ini teman-teman, tinggal kita eliminasi aja yang ada di benua Eropa dan termasuk negara berkembang. Berarti yang betul banget, yang A. Ukraina, Bosnia, dan Bulgaria. Pembahasannya, hampir sebagian besar negara di benua Eropa merupakan negara berkembang. Namun ada pula nih negara-negara di Eropa yang merupakan negara maju. Negara maju di Eropa ini ternyata terletaknya itu ada di Eropa Barat, seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Sementara negara-negara di kawasan Eropa Timur seperti negara Ukraina, Bosnia, Bulgaria adalah negara-negara yang berkembang. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman? Makanya jelas banget jawabannya yang A. Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu gitu ya, untuk memikirkan jawabannya. Kalau udah dapat baru lanjut gitu ya. Lanjut lagi kita ke topik berikutnya, yaitu pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Lokasi R pada peta tersebut cocok untuk dimanfaatkan sebagai ada P, Q, R. Kita fokus ke R ya teman-teman. Kalau dilihat berarti lokasi R ini berada pada wilayah ketinggian 800 meter gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang A, perkebunan teh atau kopi. B. Hutan lindung. C. Perkebunan kelapa. D. Perkebunan sayur-sayuran. E. Perkebunan kelapa sawit. Yang mana nih teman-teman? Yang paling cocok kira-kira dimanfaatin sebagai apa sih?
Yaps, betul banget. Ini pakai teorinya Junhun gitu ya. Yang A, perkebunan teh atau kopi. Pembahasannya, Junhun membagi wilayah iklim menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan wilayah ketinggiannya, serta vegetasi yang sesuai untuk ditanam di wilayah iklim tersebut. Klasifikasi iklim menurut Junhun yaitu yang pertama, wilayah iklim panas atau tropis. Iklim ini terdapat pada wilayah dengan ketinggian antara 0 sampai 600 meter dari permukaan laut dan suhu udara berkisar dari 22 derajat Celcius sampai 26,3 derajat Celcius. Tanaman yang dapat tumbuh di wilayah ini adalah padi, tebu, dan kelapa. Lanjut ya. Iklim yang kedua ada di wilayah iklim sedang. Iklim ini berada pada wilayah dengan ketinggian 600 sampai 1500 meter dari permukaan laut. Suhu udaranya berkisar antara 17,1 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Tanaman yang dapat tumbuh di wilayah ini adalah teh, kopi, karet, kina, coklat, dan tembakau. Iklim yang ketiga ini ternyata wilayah iklim sejuk. Iklim ini berada pada wilayah dengan ketinggian 1500 sampai 2500 meter dari permukaan laut. Suhu udaranya berkisar antara 11 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Tanaman yang dapat tumbuh di wilayah ini seperti teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Dan yang terakhir ada namanya wilayah iklim dingin. Iklim ini terdapat pada wilayah dengan ketinggian lebih dari 2500 meter dari permukaan laut. Suhu udaranya berkisar 6,2 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Dan ternyata tidak ada tanaman budidaya pada ketinggian ini. Lokasi R ternyata terletak pada 800 meter dari permukaan laut. Maka berdasarkan klasifikasi iklim Junhun ini, lokasi R termasuk ke dalam wilayah iklim sedang, sehingga cocok banget nih kalau ditanami teh dan kopi. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option A. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Perhatikan manfaat citra berikut ini. Yang pertama, pemantau daerah aliran sungai. Yang kedua, analisis titik rawan tsunami. Yang ketiga, pemetakan sungai dan studi sedimentasi sungai. Yang keempat, pemetaan sebaran danau dan rawa. 5. Pemetaan erupsi gunung berapi. Pemanfaatan citra yang berhubungan dengan bidang hidrologi terdapat pada nomor hidrologi. Masih ingat teman-teman? Coba. Yang A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, 5. Pemanfaatan citra yang berhubungan dengan bidang hidrologi ditunjukkan nomor berapa teman-teman? Oke, betul banget. Yang C 1, 3, dan 4. Pembahasannya, bidang hidrologi adalah bidang yang kajiannya seputar perairan darat, seperti sungai, danau, rawa, dan lain-lain. Beberapa manfaat citra satelit dalam bidang hidrologi adalah untuk memetakan pola aliran sungai, analisis luas wilayah genangan banjir, memetakan sedimentasi sungai, memetakan sebaran danau, dan lain-lain. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman, 1, 3, dan 4. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Topik geografi teknik. Teknik SIG yang tepat digunakan untuk memetakan wilayah rawan radiasi SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi adalah A. Overlay, B. Digitasi, C. Buffering, D. 3D Analyze, E. Networking. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawaban yang paling tepat? Yaps, betul banget, yang C. Buffering. Pembahasannya,
Saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET mengeluarkan energi magnetik yang bisa menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia jika terlalu sering terpapar. Oleh sebab itu, ada aturan yang telah mengatur tentang ruang bebas pada SUTET. Ruang bebas ini adalah area dengan jarak atau radius tertentu yang diukur dari tapak tiang SUTET yang harus terbebas dari bangunan apapun. Seharusnya masyarakat tidak boleh membangun bangunan pada ruang bebas ini agar terhindar dari masalah kesehatan karena radiasi dari SUTET. Untuk memetakan wilayah yang rawan terhadap radiasi dari gelombang magnetik pada SUTET, diperlukan teknik buffering untuk membuat zona-zona tingkat radiasi tersebut. Dengan adanya peta zona rawan radiasi SUTET ini, maka masyarakat bisa mengetahui lokasi yang lebih aman untuk membangun bangunannya. Makanya jawaban yang paling tepat adalah option C, teman-teman, buffering. Geografi manusia. Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting di dunia karena negara ini merupakan A. Penghasil ternak terbesar, B. Penghasil gas alam terbesar, C. Penghasil logam mulia terbesar, D. Penghasil bahan tekstil terbesar, E. Penghasil bahan pangan terbesar. Kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Yoi, betul banget, yang B. Penghasil gas alam terbesar. Pembahasannya, Rusia merupakan salah satu negara adidaya di dunia selain Amerika Serikat dan Tiongkok, baik dari segi luas wilayah, kekuatan ekonomi, hingga militernya. Salah satu faktor lain yang menyebabkan Rusia menjadi penting bagi dunia adalah karena perannya sebagai salah satu penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia. Sebagian besar perekonomian Rusia bergantung pada ekspor minyak dan gas. Rusia merupakan salah satu negara yang menyuplai pasokan minyak dan gas dalam jumlah besar. Banyak negara-negara di dunia, terutama di benua Eropa, yang pasokan gasnya bergantung pada Rusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, makanya jelas banget teman-teman, jawabannya yang B, penghasil gas alam terbesar. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Kita ke topik berikutnya, yaitu geografi fisik. Langkah yang tepat dilakukan untuk mengurangi resiko tanah longsor adalah A. Membangun rumah di bawah lereng, B. Memotong tebing secara tegak lurus, C. Menanam tanaman memotong kontur, D. Mengurangi beban pada lereng gunung, E. Mengurangi sedimen pada aliran sungai. Kira-kira yang mana nih teman-teman langkah yang paling tepat? Yaps, betul banget, yang D. Mengurangi beban pada lereng gunung. Pembahasannya, Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana longsor karena memiliki banyak wilayah dengan kemiringan lereng tinggi. Salah satu upaya yang tepat untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor adalah dengan mengurangi beban pada lereng dengan tidak membangun bangunan di atas lereng miring. Upaya lain yang tepat adalah dengan mengurangi kemiringan lereng, menanam tanaman dengan akar kuat, dan membangun sistem drainase yang baik. Oke ya teman-teman, jelas banget jawabannya yang D. Sampai di sini masih oke ya teman-teman. Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Peristiwa perubahan iklim bisa meningkatkan kadar CO2 dalam air laut dan mengakibatkan terjadinya A. Reproduksi ikan meningkat, B. Terjadinya fenomena coral bleaching, C. Meningkatkan sedimentasi dalam laut, D. Terjadinya peningkatan alkalinitas air laut, E. Terhambatnya pertumbuhan terumbu karang. Kira-kira yang mana nih teman-teman akibatnya? Yoi, betul banget, yang E. Terhambatnya pertumbuhan terumbu karang. Pembahasannya, perubahan iklim merupakan salah satu faktor yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem di lautan.
Salah satu dampak dari terjadinya perubahan iklim adalah peningkatan karbon dioksida yang masuk ke dalam laut. Hal ini bisa mengubah struktur kimia air laut melalui penurunan pH air yang disebut dengan asidifikasi laut. Tingkat keasaman air laut yang meningkat bisa mengganggu proses kalsifikasi pada karang. Kalsifikasi karang adalah proses pembentukan kapur CaCO3 yang nantinya akan membentuk rangka karang. Terganggunya proses kalsifikasi karang akibat asidifikasi laut bisa mengganggu pertumbuhan karang, padahal terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting bagi laut karena menyediakan rumah bagi berbagai makhluk laut lainnya. Selain itu, asidifikasi air laut juga bisa menyebabkan kematian pada ikan dan proses reproduksi ikan jadi terhambat. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah option A. Adanya dua aliran sungai resekuen dari arah berlawanan yang mengalir hingga ke lembah sungai subsekuen menunjukkan bentukan alam A. Antiklinal, B. Dome, C. Crash, D. Patahan, E. Siklinal. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Betul banget, yang E. Sinklinal. Pembahasannya, sungai resekuen adalah aliran sungai yang sejurus dengan arah lapisan batuan dan mengalir tegak lurus ke arah sungai subsekuen. Ilustrasi dari informasi pola aliran sungai pada soal adalah sebagai berikut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pola aliran sungai yang seperti itu dapat ditemukan di kenampakan alam lipatan bagian sinklinal atau lembah lipatan. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang E, sinklinal. KB Sosiologi. Topik kelompok sosial dan struktur sosial. Soal nomor 1. Seseorang dalam sehari-hari bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang yang beragam. Namun, orang tersebut kerap kali melihat latar belakang suku tersebut dan memiliki anggapan orang Jawa pasti bersifat sopan, orang Minang perhitungan, orang Batak frontal. Penilaian tersebut dapat disebut option A. hierarkis, B. stereotip, B. positivisme, D. etnosentrisme, E. primordialisme. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yoi, betul banget, yang B. stereotip. Pembahasannya, stereotip merupakan suatu wujud generalisasi atau menyimpulkan suatu hal secara umum. Orang yang memiliki sikap seperti ini ketika melihat suatu hal, maka ia akan cenderung menyimpulkan sesuatu secara umum. Sedangkan hierarki merupakan tingkatan atau jenjang jabatan yang ada di masyarakat. Positivisme merupakan paham yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan didasari pada pengalaman dan ilmu pasti. Sedangkan primordialisme adalah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan. Dan etnosentrisme adalah sebuah sikap yang menilai kebudayaan suatu masyarakat dengan menggunakan sudut pandang atau ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Ukuran tersebut bisa berwujud ciri fisik, adat istiadat, tradisi, maupun sistem keyakinan tertentu. Dengan sikap etnosentris ini, seseorang atau kelompok cenderung menganggap kebudayaannya, ciri fisiknya, adat istiadatnya, tradisinya, maupun keyakinannya lebih maju atau lebih unggul daripada kebudayaan masyarakat lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, makanya jawaban yang paling tepat adalah option B, stereotip.
ke topik berikutnya, yaitu interaksi, gejala, dan perubahan sosial. Sebagian kecil suku di Indonesia masih hidup dalam tradisi yang kuat, sehingga dalam sehari-hari mereka hidup tidak menggunakan listrik dan tidak menggunakan transportasi modern. Bahkan, beberapa suku melarang dan menolak segala bentuk modernisasi. Larangan tersebut dijadikan norma adat dan berlaku di kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan di masyarakat berperan sebagai A. Pengawas sosial, B. Penyetaraan sistem, C. Penghambat perubahan sosial, D. Melestarikan rasa primordialisme, E. Penanaman nilai norma secara bergenerasi. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Yoi, betul banget, yang C, penghambat perubahan sosial. Pembahasannya, faktor penghambat dari perubahan sosial diantaranya: yang pertama, kurangnya kontak dengan masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Adanya keinginan yang tertanam kuat. 4. Prasangka terhadap hal baru. 5. Sikap tradisional masyarakat. Berdasarkan pernyataan pada soal, terdapat masyarakat dengan tradisi hidup tanpa listrik dan tidak menggunakan alat transportasi modern sebagai alat transportasi, menunjukkan peran kebudayaan sebagai penghambat dari perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan faktor penghambat perubahan sosial yang berupa sikap tradisional masyarakat. Sedangkan pengawas sosial merupakan hal yang dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan. Primordialisme merupakan pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil seperti agama. Cukup jelas ya teman-teman? Support terus channel Otak Kencar ini. Please like, subscribe, and comment. Kita ke topik berikutnya, yaitu kelompok sosial dan struktur sosial. Soal nomor 3. Konflik yang terjadi antar lapisan seperti buruh dan pemilik pabrik merupakan konflik yang disebabkan karena faktor A. Kesalahan sistem, B. Perbedaan ideologi, C. Kesenjangan ekonomi, D. Rendahnya ilmu pengetahuan, E. Perbedaan latar belakang geografis. Kira-kira yang mana nih teman-teman faktor dari konfliknya? Yoi, betul banget, yang C. Kesenjangan ekonomi. Pembahasannya, konflik antar lapisan masyarakat dapat dilihat berdasarkan perbedaan kelas-kelas sosial di masyarakat. Salah satu wujudnya adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dapat terjadi ketika terdapat perbedaan di dalam masyarakat untuk mengakses dan menjangkau sumber daya. Hal inilah yang membuat kesenjangan ekonomi dapat menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik antar lapisan, karena sebagian masyarakat mengalami ketidakadilan di dalamnya. Lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Malang, sejak 3 hari yang lalu, di bawah Komando Forkopimda Kota Malang menggelar penertiban tempat usaha yang masih menjalankan aktivitas di atas pukul 20 WIB dan menimbulkan kerumunan massa. Tak hanya menghimbau untuk menutup usahanya setelah pukul 20 WIB, para petugas dari Polresta Malang Kota, TNI dan juga Satpol PP Kota Malang pun membubarkan kerumunan massa di tempat seperti kafe, rumah makan, dan warung internet karena dapat memicu dan mempercepat penyebaran virus. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP, TNI, serta Polresta Malang dalam kutipan artikel tersebut merupakan pengendalian sosial A. Formal dan bersifat kuratif, B. Formal dan bersifat koersif, C. Formal dan bersifat preventif, D. Non-formal dan bersifat kuratif, E. Non-formal dan bersifat koersif. Kira-kira yang mana ini teman-teman? Jawabannya yoi, betul banget, yang B. Formal dan bersifat koersif. Pembahasannya,
Berdasarkan pada kutipan artikel tersebut, pengendalian sosial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, TNI, Polresta sebagai pelaksana penertiban adalah tipe formal, yakni pengendalian sosial yang diperankan oleh lembaga resmi dan lembaga tersebut resmi dibuat oleh pemerintah. Kemudian pengendalian sosial yang dilakukan oleh satuan lembaga resmi tersebut adalah pembubaran paksa jika terdapat kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19. Hal pembubaran massa secara paksa tersebut termasuk pengendalian yang bersifat koersif karena bersifat kekerasan. Lembaga sosial dan mobilitas sosial. Soal nomor 5. Organisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu organisasi formal maupun informal. Berikut ini yang menunjukkan ciri dari organisasi formal adalah: A. Terbentuk dengan sendirinya, B. Sebagai wadah penyelesaian masalah, C. Memiliki jumlah anggota tanpa batas, D. Memiliki pola komunikasi yang mapan, E. Memiliki struktur yang baku namun waktu tertentu terbentuknya sendiri. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Yoi, betul banget yang D. Memiliki pola komunikasi yang mapan. Pembahasannya sistem formal, yang mana organisasi diatur sedemikian rupa. Struktur organisasi formal menggambarkan rangkaian pola hubungan di antara fungsi-fungsi, unit-unit, kedudukan-kedudukan maupun posisi setiap orang yang menunjukkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Pada struktur organisasi formal ini tergambarkan spesialisasi atau spesifikasi setiap pekerjaan yang diamanahkan pada tiap individu ataupun tiap departemen atau bagian. Syaratnya adalah yang pertama, memiliki struktur yang jelas, 2. Memiliki pola komunikasi yang mapan, 3. Memiliki tujuan organisasi, 4. Mengatur disiplin kerja secara tertulis. Topik, konsep dan objek kajian sosiologi. Soal nomor 1, Émile Durkheim merupakan tokoh sosiologi yang berasal dari Prancis sebagai salah satu peletak dasar sosiologi. Ia mengatakan bahwa sosiologi mempelajari tentang, masih ingat teman-teman Émile Durkheim? Kenal nggak? A. Tindakan sosial, B. Realitas sosial, C. Struktur sosial, D. Imajinasi sosiologi, E. Fakta sosial. Émile Durkheim berarti dia mempelajari tentang apa sih sosiologi itu? Yoi, betul banget yang E. Fakta sosial. Pembahasannya, Émile Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial. Fakta sosial dapat diartikan sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan berada di luar diri individu dan memiliki kekuatan yang memaksa. Sebagai contoh, dalam hidup bermasyarakat terdapat aturan-aturan yang wajib dipatuhi seperti di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Berikut ini yang merupakan objek kajian sosiologi, yaitu A. Masyarakat dan individu, B. Manusia dan kepribadian, C. Interaksi dan komunikasi, D. Hukum dan HAM, E. Integrasi sosial dan kesetaraan sosial. Kira-kira objek kajian sosiologi mana aja? Yoi, betul banget yang A. Masyarakat dan individu. Pembahasannya, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi masyarakat, dan lingkungan sekitar yang terjadi. Sosiologi pada umumnya itu membahas interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oleh karena itu, objek kajian sosiologi merupakan relasi antara individu dan masyarakat sebagai hal yang mempengaruhi kehidupan sosial. Oke ya teman-teman, sampai di sini. Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu untuk memikirkan jawabannya.
kalau udah dapat baru dilanjut gitu ya teman-teman. Dan semisal jika teman-teman ada requestan materi bisa dituliskan di kolom komentar. Sosiologi berguna dalam proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Berikut ini merupakan contoh fungsi sosiologi dalam pembangunan, yaitu A. Melakukan penelitian tentang rancangan bangunan, B. Melakukan pengumpulan data tentang kondisi geografis wilayah, C. Memberikan keputusan yang tepat tentang kebijakan pemerintah dalam pembangunan, C. Memberikan keputusan yang tepat tentang kebijakan pemerintah dalam program pembangunan, D. Memberikan data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan sosial, dan E. Melaksanakan reduksi data dari hasil penelitian. Kira-kira contoh fungsi sosiologi dalam pembangunan yang mana nih teman-teman? Yoi, betul banget, yang D. Memberikan data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan sosial. Mantep banget dah, lanjut ya pembahasannya. Salah satu fungsi atau kegunaan sosiologi yaitu dalam hal pembangunan. Sosiologi berfungsi memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Keterlibatan sosiologi dalam pembangunan sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan kegunaan sosiologi dalam pembangunan untuk memberikan data yang diperlukan sehingga sosiolog dapat melakukan perencanaan sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Bentuk interaksi yang terjadi adalah A. Joint venture, B. bargaining, C. coalition, D. kompetisi, dan E. konflik. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Ada pelari, terus apa sih interaksi yang terjadi? Yaps, betul banget, yang D. kompetisi. Jawabannya udah jelas banget ya teman-teman. Kompetisi atau persaingan merupakan proses sosial ketika terdapat dua pihak atau lebih saling berlomba melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi jika beberapa pihak menginginkan sesuatu dengan jumlah yang terbatas ataupun menjadi pusat perhatian umum. Pada gambar di atas adalah beberapa atlet lari berlomba menjadi yang tercepat. Buat terus channel Otak Kencer ini, please like, subscribe, and comment. Bagikan juga video Otak Kencer ini ke sosial media teman-teman semuanya. Jadi untuk semakin membangun channel Otak Kencer ini jadi lebih bermanfaat. Masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota besar untuk mencari peluang kerja. Tentu saja hal ini menyebabkan berbagai masalah sosial pada kota-kota tujuan. Ditambah lagi jika masyarakat yang pindah ke kota besar belum memiliki keterampilan yang mencukupi. Cara untuk mengatasi permasalahan pendatang di kota besar adalah A. Mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. B. Kebanyakan penduduk desa bekerja di sektor pertanian. C. Keberadaan pemukiman kumuh memang menjadi alternatif bagi pendatang yang belum mendapatkan tempat tinggal. D. Urbanisasi dihilangkan agar tidak terjadi kepadatan penduduk. E. Memberikan pendatang modal usaha dan tempat tinggal. Cara untuk mengatasi permasalahan pendatang di kota kira-kira yang mana teman-teman? Ini cukup jelas banget, bisa langsung kita eliminasi dari setiap optionnya. Yaps, betul banget, yang A. Mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. Pembahasannya, pertambahan jumlah penduduk pendatang akan terus meningkat seiring bertumbuhnya pembangunan yang ada. Fenomena ini akan semakin tidak terkendali jika pemerintah daerah tidak bijak dalam menyikapinya. Salah satu caranya adalah melakukan pembangunan yang merata dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah.